Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk napas hidup yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa mengatasi khawatir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Rasul Paulus berkata bersukacita dalam Tuhan, dia tidak mengatakan bahwa hanya untuk bersenang-senang atau tertawa di saat-saat indah atau di saat-saat paling bahagia. Malah dikatakan bahwa bahkan menurut saya ketika masa-masa sulit. Nah, saat menulis surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Dia berada dalam situasi yang sukar, yang sulit, yang tidak mudah sesungguhnya. Namun ia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam apa? Di dalam Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan itulah yang Tuhan beri ketika kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Maka itu tidak bisa dibuat-buat karena sifatnya dari dalam. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam itu artinya ya sesuatu yang sifatnya tadi saya katakan dari dalam, yang tidak bisa dicuri oleh apapun atau tidak bisa dipengaruhi oleh situasi bagaimanapun. Karena kita bersukacitalah, dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu Alkitab mengajarkan bahwa kita dapat bersukacita sekalipun kita sedang berada dalam keadaan sulit, sukar, tidak terkendali. Itulah sukacita sejati. Nah, bagaimana kita mendapatkan sukacita sejati? Tentu kita harus membangun hubungan yang intim. Kita harus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita berdoa. Doa adalah gaya hidup kita. Pujian penyembahan adalah gaya hidup kita. Tidak bisa yang lain. Kita membangun manusia roh kita. Subuh-subuh kita sudah bangun berdoa bersyafaat kepada Allah. Kita membangun yang sifatnya dari dalam. Itu tidak bisa diambil oleh apapun dan situasi bagaimanapun. Kenapa? Karena kita membangun persekutuan kita dengan sang sumber kehidupan. Situasi sukar, keadaan yang sulit sekalipun, kita tetap mampu bersukacita oleh karena Tuhan yang memberi kita sukacita. Sumber sukacita kita itu di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti meninggalkan ruang doamu. Jangan pernah berhenti meninggalkan hadirat Allah. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Sumber sukacita kita.
Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi situasi sukar dan sulit. Ketika kita membangun persekutuan kita yang karib dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, Tuhan memberi kita kemampuan, kekuatan untuk bisa menatap hari depan. Bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan atau yang ada di hadapan kita. Karena itu mari kita terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan menurut saya kalau seorang yang berdoa atau apalagi seorang pendoa syafaat, maka dia membangun hubungannya dengan Tuhan tidak hanya 1 jam tapi berjam-jam. Bahkan menurut saya 5 jam itu jauh lebih baik. Bukan berarti berlama-lama itulah yang menentukan kualitas atau ininya kita dengan Tuhan ya, kekuatan kita dengan Tuhan ya. Tetapi menurut saya kalau orang yang sudah terbiasa berdoa, maka tanpa sadar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, apalagi dia panggilannya sebagai seorang pendoa syafaat, maka dia akan bergumul di sana berjam-jam. Ia menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Ketika ia menghabiskan waktunya dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun situasi sukar, sulit, kendala, pergumulan, bahkan ketika dia harus menghadapi medan pelayanan, pemberitaan Injil, dia tahu, dia bisa membedakan. Bahkan ketika dia harus membedakan kehendak Tuhan atau tidak, dia mampu mengerti itu. Kenapa? Karena dia sudah membangun manusia rohnya. Karena itu cintailah doa. Orang-orang yang berdoa, tentu Tuhan akan ubahkan hidupnya. Bukan saja karakternya, tetapi kehidupan, bahkan perubahan hidup itu pasti terjadi. Jangan lihat hari ini saudara berada di titik terendah. Jangan pernah melihat saudara berada di situasi hari ini. Mungkin saudara dilupakan. Mungkin saudara situasinya tidak baik, sukar dan sulit. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara dan saya mencintai kehidupan doa, bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percayalah dia sumber sukacita kita. Dia akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Sebab itu janganlah kita khawatir tentang apapun juga, khususnya di tahun 2023. Kenapa? Saya di awal tahun membagikan bahwa janganlah takut atau khawatir. Karena saya meyakini orang-orang yang bergumul dengan Tuhan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang punya waktu berjam-jam dengan Tuhan, apalagi seorang pendoa syafaat. Dia tahu Tuhan adalah sumber kekuatannya sehingga dia tidak takut. Karena itu khawatir tidak bisa mengubah apapun. Khawatir adalah suatu respon yang dipelajari. Kita mempelajarinya dari orang tua kita. Kita mempelajarinya dari teman sebaya kita. Kita mempelajarinya dari pengalaman. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan buka payungmu sampai mulai hujan. Hidup 1 hari pada 1 waktu. Karena itu berdoalah tentang segala hal daripada khawatir dan kehilangan sukacita. Gunakanlah waktu untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa kita diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Alkitab berkata, dalam Mazmur 55 ayat 22 jelas dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti bersyafaat. Jangan pernah berhenti menyembah Allah. Jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Kita boleh kehilangan kekayaan, uang. Kita boleh kehilangan apapun dalam hidup ini.
Tapi jangan pernah satu hal, jangan pernah kehilangan hubunganmu dengan Allah. Jangan pernah kehilangan persekutuanmu yang karib dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan engkau ada di hadirat Allah. Tapi mari kita terus setia untuk berdoa, setia untuk bersyafaat, setia untuk membangun manusia roh kita melalui pujian, penyembahan, dan doa. Saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Tuhan kiranya memberkati dan menolong hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan firman-Mu hari ini yang menguatkan kami untuk kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tetapi biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sebab sukacita kami Engkau yang memberi. Itu adalah sukacita sejati. Tidak ada satu orang pun yang bisa merampas atau mengambilnya. Tolonglah kami juga supaya kami mampu memelihara persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Roh Kudus lindungi benteng, Roh Kudus tuntun langkah kaki kami. Bahkan kami percaya bahwa ketika kami bergantung dalam tuntunan Roh Kudus, sekalipun situasi sukar sulit, apapun yang ada di hadapan kami percaya bahwa kami mampu melewatinya dan kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan setiap kami yang mendengarkan, yang dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan di channel Panalov Ministry. Hamba berdoa supaya Roh Kudus kiranya memberi mereka kekuatan, kemampuan. Bahkan hamba berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja, menolong kehidupan mereka, bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memberi sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami senantiasa mencintai Engkau. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan ketika kami mengasihi Engkau, kami percaya Tuhan bahwa kami pun mengalami sukacita sejati. Bahwa Engkau yang memberi kami sukacita, Engkaulah sumber sukacita kami. Dunia keadaan boleh berubah, situasi tidak menjanjikan ke depan. Tapi kami percaya kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini, doa saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Sampai ketemu dalam renungan berikutnya. Shalom.